Raja Tentara Bayaran. Bab 465. Meskipun saya benar-benar ingin berdiri dan menghentikan Zhuo Qianqiu melakukan hal seperti itu, bagaimanapun juga, ini adalah Suramen, dan semua orang di kiri dan kanan adalah bawahan Zhuo Qianqiu. Bahkan jika Shen Lian dan yang lainnya ingin melakukan ini, mereka punya untuk mempertimbangkan faktor-faktor praktis dan dengan paksa menghentikannya. Ketika tidak ada hasil yang baik, lebih baik tetap diam. Bagaimanapun, musuh nomor satu Shen Lian dan kelompoknya masihlah orang-orang yang tidak tahu malu dari 5 sekte besar. Jika mereka benar-benar ingin menimbulkan masalah dengan Zhuo Qianqiu karena hal-hal ini, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Pertarungan antara Zhuo Qianqiu dan penguasa dari 5 sekte besar bisa dikatakan seru. Wan Bo dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa Zhuo Qianqiu adalah orang yang begitu kejam sejak dia membunuh orang pertama dari 5 sekte besar. Zhuo, seluruh aura Qianqiu meningkat. Itu menjadi sangat tidak biasa, dan niat membunuhnya benar-benar menakutkan. Saat pertarungan roda berlanjut, Zhuo Qianqiu menjadi semakin berani. Setiap kali dia membunuh seseorang, niat membunuh murni di tubuhnya menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, Shen Lian dan yang lainnya bahkan dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat di tubuh Zhuo Qianqiu tubuh. Artinya seperti Shuro datang ke dunia ini, yang sangat mengesankan. Sejak hari inilah Shen Lian akhirnya mengerti mengapa Sekte Sura disebut Sekte Sura, dan mengapa teknik mereka disebut teknik raksasa. Tentu saja, meskipun momentum Zhuo Qianqiu menakutkan, Shen Lian dan yang lainnya tidak terlalu takut. Meskipun Zhuo Qianqiu kuat, dia tidak terkalahkan karena mereka ditekan oleh Zhuo Qianqiu dalam hal momentum, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa mereka telah kelelahan dalam berbagai tingkat di pertempuran sebelumnya, sehingga serangan mereka selalu kehilangan kekuatan satu. Jika Zhuo Qianqiu bertarung melawan lawan yang kuat seperti tuannya Chen Jinhua, Shen Lian dapat meramalkan bahwa hasil pertempuran akan sangat berbeda. Kekuatan bertarung Chen Jinhua belum lagi 10 atau 8, bahkan satu saja sudah cukup untuk diminum Zhuo Qianqiu. Dari panci. Menjadi kuat bukan berarti Anda benar-benar tak terkalahkan. Jika Anda menyerang lawan yang benar-benar lebih kuat dari Anda, taktik Sekte Shuro hanya akan berarti perjuangan yang lemah. Sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya, orang-orang dari 5 sekte besar ini benar-benar dapat bertarung satu sama lain. Setelah pertempuran yang sulit, Zhuo Qianqiu benar-benar menyelesaikan 13 pembunuhan berturut-turut. Niat membunuh di tubuhnya ditingkatkan oleh para penguasa alam halus ini, mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merasakan aura berdarah dan pembunuh di tubuh Zhuo Qianqiu, Shen Lian tahu bahwa metode legendaris Sekte Asura Zhuo Qianqiu dalam membuktikan Tao melalui pembunuhan adalah nyata, karena pada saat ini, setelah Zhuo Qianqiu selesai membunuh orang, dia sedang duduk bersila seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Di tanah, dia mulai memperbaiki niat membunuh yang mengejutkan. Murid dari Sekte Sura tidak banyak bicara. Satu-satunya orang luar yang hadir adalah Chen Jinhua dan yang lainnya Sekte Sura juga tahu bahwa Shen Lian dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan terhadap Zhuo Qianqiu. Lagi pula, meskipun Zhuo Qianqiu membunuh begitu banyak master level rendah dalam satu tarikan napas, itu agak menakutkan, tapi semua orang hanyalah belalang di perahu yang sama, dan yang dia bunuh semuanya adalah tahanan, jadi itu tidak dihitung sebagai apapun yang melewati batas. Melihat Zhuo Qianqiu telah menetap, Shen Lian dan yang lainnya tidak tinggal lama dan langsung kembali ke kediaman mereka di Suramen, meninggalkan mayat master dari 5 sekte besar tergeletak di tanah untuk dibersihkan oleh murid Suramen. Cek, cek, cek. Metode Sekte Shuro dalam membuktikan Tao melalui pembunuhan ini sungguh ampuh. Ini membuka mata hari ini. Kembali ke kediaman mereka, Wang Xianlin dan Dong He mau tidak mau mulai berbicara. Baru saja di depan banyak murid Suramen, mereka tidak bisa secara langsung mendiskusikan detail keterampilan orang lain, jadi mereka hanya bisa berbicara secara pribadi. Ini luar biasa, tapi bagaimanapun juga, ini bukanlah jalan yang lurus. Saya selalu merasa akan ada yang salah jika ini terus berlanjut. Dong He mengangguk terlebih dahulu, setuju dengan pernyataan Wang Xianlin bahwa keterampilan Sekte Shuro sangat kuat, tetapi pada saat yang sama dia menyatakan keprihatinan bahwa metode Sekte Shuro dalam membuktikan Tao melalui pembunuhan, dalam arti sempit, adalah jalan yang jahat bukan karena situasi saat ini, tidak diizinkan. Dong He benar-benar tidak mau bergaul dengan pejuang seperti itu. Shen Lian, tolong katakan sesuatu. Chen Jinhua mendengarkan percakapan antara kedua bersaudara itu, dan kekhawatiran di hatinya juga tercermin di wajahnya. Memang, di mata Chen Jinhua dan yang lainnya,
jalan Zuo Qianqiu sebenarnya bukanlah jalan yang benar. Tunggu sebentar. Ketika Master Sekte Zuo bangun dari kesurupannya, saya akan bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang membunuh untuk membuktikan Tao. Ketika tuannya bertanya, Shen Lian berkata dengan santai, kekhawatiran Chen Jinhua dan yang lainnya bukanlah kekhawatiran Shen Lian. Jika Zuo Qianqiu bukan ayah Ning Xuang, Shen Lian mungkin lebih khawatir daripada Chen Jinhua dan yang lainnya saat ini. Dunia seni bela diri Tiongkok juga bernasib buruk. Melihat masalah 5 sekte besar yang belum terselesaikan, Zuo Qianqiu kembali muncul untuk membuktikan cara membunuh masalah yang tak ada habisnya. Kamu bisa bertanya saja tentang masalah ini. Akan lebih baik jika Tuan Zuo mengetahuinya dengan jelas. Bahkan jika itu tidak berhasil, jangan menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, seni bela diri Tiongkok saat ini masih mengandalkan kekuatan Sekte Shuro. Chen Jinhua menghela nafas dalam-dalam, lalu mengingatkan Shen Liandao. Tuan, jangan khawatir, saya memiliki kebijaksanaan dalam hal ini. Shen Lian mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya dapat yakin. Baru pada tengah hari keesokan harinya Zuo Qianqiu terbangun dari kesurupan di mana dia menyempurnakan niat membunuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sekelompok murid Asura yang melindungi hukum di sekitarnya, serta putranya mertua Shen Lian. Melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, Zuo Qianqiu tersenyum hangat dan pertama-tama meminta murid-muridnya untuk bubar, lalu meninggalkan Shen Lian sendirian. Menantu laki-laki, apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepadaku? Setelah sengaja meninggalkan Shen Lian, Zuo Qianqiu bertanya terus terang. Dia mengajukan pertanyaan dengan sadar. Setelah Zuo Qianqiu membuka mulutnya untuk membuktikan Taoismenya dengan membunuh, mustahil bagi Shen Lian untuk tidak tinggal dan bertanya padanya secara khusus meninggalkan Shen Lian, jadi dia secara alami mengetahui hal ini. Ya, ayah mertua, menurutku agak tidak pantas memulai pembunuhan besar-besaran. Zuo Qianqiu langsung ke intinya, jadi Shen Lian tentu saja tidak perlu bertele-tele dengannya. Kami semua adalah orang-orang yang jujur, jadi kami hanya mengatakan apa yang perlu dikatakan, dan tidak perlu bermain-main satu sama lain. Hahaha. Zuo Qianqiu tertawa keras. Jelas sekali, dia menghargai kejujuran Shen Lian. Menantu laki-laki saya yang baik, saya memahami kekhawatiran Anda, dan terima kasih karena tidak menentangnya pada saat itu, yang juga memungkinkan saya berhasil membuka awal jalan kematian. Setelah tertawa, Zuo Qianqiu sebenarnya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Shen Lian yang bingung. Bab 466. Ayah mertuaku mengatakan sesuatu yang serius. Ini adalah Sekte Shuro, dan semua muridku adalah murid ayah mertuaku. Bagaimana aku, menantuku, bisa berkata? Shen Lian tidak menerima ucapan terima kasih Zuo Qianqiu dengan tenang, tetapi terus mengatakan yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin menghentikan Zuo Qianqiu melakukan sesuatu di Sekte Sura, tetapi itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada titik ini, jika Guru Tao He Chun atau Guru Zheng Yi ada di sini, hal itu mungkin saja terjadi. Tidak, itu tidak benar. Membunuh untuk membuktikan Tao bertentangan dengan keharmonisan alam. Ini benar-benar bukan jalan yang benar. Kita berada di jalan yang sama sekarang. Bahkan jika Anda mencoba menghentikan saya, itu bisa dimengerti. Zuo Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Jelas sekali, Zuo Qianqiu juga memiliki pemahaman yang benar tentang masalah pembunuhan untuk membuktikan Tao. Ayah mertua, karena kamu tahu bahwa membunuh untuk membuktikan Tao bertentangan dengan keharmonisan alam, mengapa kamu bersikeras mengambil jalanmu sendiri? Kekuatan kita saat ini tidak jauh lebih lemah dari 5 sekte besar. Kamu telah menetapkan preseden, dan pengaruhnya terhadap Sekte Shuro tidak baik. Shen Lian mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Zuo Qianqiu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dia mengatakan bahwa tidak baik membunuh untuk membuktikan kebenaran, tetapi dia benar-benar melakukannya. Menantu laki-laki, tolong dengarkan dulu apa yang ada di pikiranku. Melihat menantu laki-lakinya yang kebingungan, Zuo Qianqiu melambai padanya dan memanggil Shen Lian lebih dekat. Ayah mertua, tolong bicara. Kemunculan Zuo Qianqiu mengejutkan Shen Lian, yang awalnya ingin mempertanyakan ayah mertuanya, tiba-tiba diliputi oleh pemandangan yang begitu lembut. Perilaku Zuo Qianqiu saat ini sebenarnya sangat mirip dengan seorang tetua yang ingin dimaafkan oleh generasi muda setelah melakukan sesuatu yang generasi muda tidak mengerti. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Shen Lian tidak mendengarkan apa yang ingin dia katakan?
Saya sangat puas dengan pernikahan Anda dengan Ning Xuang. Setelah menikah, Anda sangat baik kepada Ning Xuang. Anda memecahkan masalah untuk generasi yang akan datang dan memberi bayi perempuan saya rumah yang sangat baik. Dapat dikatakan bahwa saya hal yang paling memuaskan di hidupku. Zhuo Qianqiu berkata kepada Shen Lian dengan tulus. Tetapi kelegaan ini datang terlambat. Saya selalu punya anak, dan sekarang saya berusia 55 tahun. Saya baru saja melihat Ning Xuang menikahi Anda, tetapi saya harus menghadapi kenyataan dari tenggat waktu 61 tahun. Itu benar-benar membuat saya, seorang pemimpin sekte yang sombong dan sombong, merasa tidak nyaman. Pada titik ini, Zhuo Qianqiu tiba-tiba berhenti. Dia memandang Shen Lian dengan sedikit kesedihan yang tidak terlalu mencolok. Pada saat ini, alis Shen Lian yang berkerut menjadi lebih serius. Apa yang dikatakan ayah mertuanya memang sesuatu yang tidak terpikirkan oleh Shen Lian sebelumnya. Kita semua adalah manusia. Shen Lian dapat memahami pikiran Zhuo Qianqiu. Dia baru saja menyaksikan bahwa mutiara di matanya memiliki rumah yang bagus, tetapi dia akan menghadapi kutukan akibat keterampilannya dari 5 tahun hidup tersisa. Shen Lian masih bisa merasakan sesuatu tentang pikiran batin Zhuo Qianqiu. Faktanya, sama seperti kura-kura tua dari penguasa 5 sekte besar, meskipun mereka memiliki kemampuan dan kekuatan yang tak tertandingi oleh orang biasa, mereka semua berdaging, dan tidak ada yang bisa dengan mudah berpaling dari kematian. Jika itu adalah Shen Lian, dia mungkin tidak akan menyerahkan hati nurani dan kemanusiaannya untuk bertahan hidup. Tetapi jika ada cara lain untuk mengubah akhir kematian yang tak terelakkan, Shen Lian tidak akan merasa bahwa dia tidak akan seperti itu pada saat itu. Lakukan. Para master dari 5 sekte besar ini semuanya pantas menerima kematian mereka. Menggunakan mereka untuk membuktikan kebenaran melalui pembunuhan adalah sesuatu yang menurutku tidak terlalu berlebihan. Memang benar bahwa melakukan hal itu akan memiliki konsekuensi tertentu, tetapi murid tertuaku adalah hanya 5. Pada usia 10 tahun, mereka masih punya waktu dan tidak akan meledak dalam waktu singkat. Terlebih lagi, setelah saya berhasil mencapai pencerahan, saya mungkin dapat membantu mereka mengatasi kekurangan dalam keterampilan mereka. Jika itu adalah dalam hal ini, bahaya tersembunyi ini akan mudah diatasi, tidak ada lagi. Setelah menjelaskan alasannya, Zhuo Qianqiu kembali membicarakan pemikirannya. Meski masih mengandung keegoisan dirinya, apa yang dikatakan Zhuo Qianqiu sebenarnya masuk akal. Begitu Zhuo Qianqiu, yang membuktikan jalannya melalui pembunuhan, berhasil, tidak akan ada reaksi balik dari murid-muridnya selama dia masih hidup, dan dengan sifat pekerjaan Departemen ke-9, dia bahkan dapat memotivasi mereka sampai batas tertentu untuk menjaga dengan hati-hati. Dunia seni bela diri. Memesan setiap pekerjaan bukanlah hal yang buruk. Baik. Setelah mendengarkan cerita ayah mertuanya, Shen Lian menghela nafas dalam-dalam. Sekarang Shen Lian tidak bisa lagi berpegang pada posisinya seperti dulu, tidak pernah berkompromi dengan Zhuo Qianqiu, dan memaksanya untuk tidak melakukan hal-hal seperti membunuh untuk membuktikan Taoisme. Perubahan seperti itu sebenarnya bukan hanya Shen Lian, tetapi juga Chen Jinhua semua. Kata-kata master sebelum datang ke sini adalah bukti terbaik, bukan hanya karena situasi di dunia seni bela diri Tiongkok, tetapi yang lebih penting karena perubahan identitas Shen Lian saat ini. Menghadapi ayah kandung, suami, dan menantu Ning Xuang, Shen Lian tidak bisa begitu saja menghalangi Zhuo Qianqiu. Cara ayah mertuanya ingin bertahan hidup, dan alasan Zhuo Qianqiu sangat bagus sekarang, bisa dibayangkan kerusakan apa yang akan ditimbulkannya pada Ning Xuang. Yang terpenting sejauh ini Zhuo Qianqiu belum melakukan tindakan yang terlalu ekstrim, meski pengaruh pembunuhan untuk membuktikan Tao tidak baik, namun jika dampaknya tidak baik, Anda harus memaksa Zhuo Qianqiu untuk merelakan anak He. Melahirkan. Harapan, itu akan terlalu berlebihan, bukan? Shen Lian, yang belum menikah dengan Ning Xuang, tidak akan mengatakan apapun yang akan memaksa Zhuo Qianqiu mati, apalagi sekarang. Ayah mertua, saya mengerti, jangan membahas masalah ini untuk saat ini. Meskipun membunuh untuk membuktikan Tao adalah jalan yang jahat, kuncinya tetap bergantung pada orangnya. Hal yang benar dengan jalan yang jahat, itu juga merupakan hal yang baik. Tetapi ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu, jika suatu hari keadaan berubah, saya tidak akan pernah mengabaikan kebenaran saya dan melakukan hal-hal dengan Anda yang menyebabkan masalah di dunia. Setelah hening lama, Shen Lian tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Sekarang, daripada bertanya pada Zhuo Qianqiu, Shen Lian mengingatkan ayah mertuanya untuk mempertimbangkan berbagai hal dalam pikirannya.
Tentu saja, Shen Lian, jangan lupa, aku bahkan tidak menginginkan kekuatan Sekte Asura. Tahukah kamu kenapa? Zuo Qianqiu mengangguk dan berkata dengan pemahaman yang mendalam. Mengapa? Shen Lian menjawab dan bertanya. Karena aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Dahulu kala ada seorang pahlawan hebat. Namanya Sun Lutang. Saat berbicara, Zuo Qianqiu melihat ke utara di kejauhan dengan mata tegas. Bersambung.